Hai anak-anak hebat, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di video pembelajaran. Mari kita belajar dengan bergembira bersama Ibu Fahmi Marinda. Anak-anak, Bu Rinda ucapkan selamat ya, karena anak-anak sekarang sudah berada di kelas 5. Semoga di kelas 5 ini anak-anak masih semangat dalam belajar. Harus semangat ya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tema Sabtu, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang ide pokok suatu paragraf dan juga organ gerak manusia dan hewan. Nah, anak-anak, Bu Rinda ingin bertanya kepada anak-anak semuanya. Apakah kamu masih ingat apa yang dimaksud dengan ide pokok? Seperti halnya ketika kita membaca sebuah berita, kita pasti mencari tahu inti dari berita tersebut atau isi dari berita tersebut. Nah, sama halnya dengan ide pokok. Namanya pokok itu berarti inti atau dasar. Nah, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok ini biasanya terdapat di kalimat utama. Nah, kita ingat kembali, paragraf itu ada yang dinamakan paragraf deduktif kalau kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kemudian ada paragraf ineratif, paragraf induktif, dan juga paragraf campuran. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok itu? Tips dari Bu Rinda yang pertama adalah membaca paragraf dengan cermat. Cermati paragrafnya. Kemudian, munculkan pertanyaan di pikiranmu, apa inti bacaan tersebut. Kalau sudah, temukan jawaban atas pertanyaan itu dalam bacaan. Nah, kita langsung ke contoh ya. Contoh 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Coba paragraf tersebut, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ide pokok tersebut ada di kalimat pertama. Kemudian kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, kalimat pengembang ini adalah kalimat yang mengembangkan ide pokok. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Coba anak-anak, paragraf tersebut ide pokoknya apa ya? Oke, ya, ide pokok dari paragraf tersebut adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Jadi, inti dari paragraf tersebut adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot. Nah, dari bacaan tadi kita tahu bahwa
alat gerak manusia dan hewan itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut alat gerak aktif, yaitu otot, dan juga alat gerak pasif, yaitu tulang. Nah, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Sistem gerak ini yang membuat kita bisa berlari, berjalan, melompat, dan meloncat, dan sebagainya. Ya, otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Jadi otot ini bisa bergerak dengan sendirinya ya anak-anak. Kemudian tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tulang ini bisa bergerak karena ada otot yang melekat padanya. Nah, ini adalah contoh dari otot manusia dan hewan, yaitu kuda. Kemudian yang sebelah kanan ada gambar tulang dari manusia dan juga hewan. Oke, sekian dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.